Nah, sambil sebenarnya, nah ini ada nih yang sin cos ya. Tapi kalau di buku Purcell itu untuk integral trigonometrinya tidak banyak ya. Tetapi sebenarnya realnya justru sangat penting gitu. Jadi nanti ini saya tambahkan aja dari sini. Kalau kemarin untuk rumus dasar dari integral trigonometri kan sudah ya hanya dua ya yang sin dan cos. Kalau tangan kan bisa dirubah jadi sin per cos atau bisa langsung pakai secant kuadrat. Mana ya kemarin tuh. Ini tugasnya yang ini ya, nomor 35, 36 sudah pakai trigono, tapi belum banyak ya yang contoh trigono. Nih, teorema B ya. Integral sin X sama dengan min cos X, integral cos sama dengan sin. Jadi modalnya di teorema B. Nah, coba kita latihan dulu ya. Jadi ini melanjutkan yang kemarin, tapi lebih kepada trigononya. Nanti setelah ini kita baru ke topik berikutnya. Jadi ini masih sisa yang kemarin ya, karena kemarin tidak keburu. Oke, jadi untuk trigono kalian kan sudah eh pasti sudah tahu ya atau mungkin masih ada yang ingat banyak sekali rumus-rumus untuk trigonometri. Ada rumus perkalian, hasil jumlah dan selisih, rumus tengah sudut, rumus identitas ya. Jadi sebenarnya kita ingin pakai cara apapun untuk mengintegralkan misalkan dari bentuk integral kayak gini nih perkalian. Mau kita rubah dulu jadi integral penjumlahan pengurangan ya, rumus jumlah dan selisih sudut atau rumus rumus perkalian lalu baru diintegralkan, itu nanti hasilnya akan sama dengan kalian mengintegralkan langsung, tapi menggunakan teknik lain gitu. Entah itu teknik substitusi ataupun teknik parsial. Kalau parsial itu kan dia perkalian, tapi nanti salah satunya itu dia harus ada yang diturunkan sampai nol. Itu parsial. Nanti kita bahas di pertemuan pertemuan 3 atau 4 gitu ya. Jadi seperti ini nih kalau parsial misalkan x kuadrat sin x. Ini kan bentuk perkalian ya. Nah, salah satu dari dua suku ini ketika diturunkan itu hasilnya ada yang nol. Di sini kan x kuadratnya kalau diturunkan kan bisa langsung nol ya, 2x, 2 dan nol gitu. Nah, nanti kalau seperti ini pakai parsial. Tapi kalau misalkan tidak diturunkannya tidak bisa jadi nol dan ada hubungan dengan yang sebelahnya, itu pakainya substitusi. Nah, yang nomor satu ini kita bisa pakai dua cara. Yang pertama, kalau mau langsung tanpa pakai rumus trigonometri, kalian bisa menurunkannya menggunakan integral substitusi. Yang kemarin di UDU-an ya. Tetapi, kalau misalkan ingin mengintegralkannya dengan cara biasa, tambah kurang, berarti si 2 sin x cos x ini harus kalian ubah dulu menggunakan rumus-rumus trigonometri. Gitu ya. Sambil kita mengingat rumus trigonometri, ini mungkin ada yang ingin menjawab. Silakan dicoba dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. Bebas mau langsung pakai substitusi atau dirubah ke dalam rumus rumus trigonometri. Langsung open mic ya kalau ada yang mau coba ya. Karena kalau lagi mode share screen, saya nggak bisa ngelihat yang raise hand siapa.
Nih, ya, saya tulisin untuk rumus-rumus trigonometrik. Masih ingat nggak rumus ini yang sikusitasi dulu biasanya kalau guru ngasih hafalannya sikusitasi, kuku kutaku, kusisi misi, eh apa lagi tuh? Sikusitasi, kuku kutaku, kusisi misi, siku kumiku ya rumusnya. Masih pada hafal nggak? Ini kan siku nih. Sin kos itu siku ya. Sikusitasi. Nih, ini kan si, kos itu ku ya. Jadi kalau dulu saya ngafalinnya sikusitasi. Ini si, ta itu artinya tambah, ini sin berarti si lagi. Sikusitasi. Oh, berarti kalau sin kos itu menjadi sin tambah sin. Tapi yang harus dipahami untuk perbandingan dari koefisiennya. Ketika di sininya 2, maka di sininya nanti jadi 1. Karena di sininya ada setengah. Ya. Atau kalau misalkan memang di sini 2, berarti di sininya 1 aja. Jadi cara mengingatnya. Berarti kalau 2 di sini 1 gitu ya. Atau kalau di sininya memang mau dibikin secara umum, berarti di sini dikasih setengah di depannya. Tapi kalau saya biasanya menuliskannya di sini saya masukkan 2. Sehingga di sini nanti perbandingannya menjadi 1 gitu. Kalau di sebelah kiri 2-nya tidak ada, 2-nya 1, maka di sebelah kanannya jadinya setengah, ada 1/2-nya gitu ya. Jadi di sini 2, di sini 1 perbandingannya. Sikusitasi, eh, kusisi misi berarti 2, kusi, si, misi. Gini. Terus kuku kutaku berarti kos kali kos sama dengan kutaku berarti kos tambah kos. Yang ininya selalu sama. Yang pertama sudutnya dijumlah, yang kedua sudutnya dikurang. Terus yang perkalian terakhir, mi sisi kumiku. Ada mi-nya ya, berarti di depannya ada min. Mi sisi, sisi. Oh, berarti sin kali sin. Ini beta. Mi sisi kumiku, berarti kumiku. Seperti biasa, sudut yang pertama dijumlah, yang kedua itu dikurang. Nah, cara ngapalinnya seperti ini ya. Untuk soal yang tadi, ini ada yang mau jawab nggak? Yang tadi itu soalnya 2 sin X cos X. Di sini soalnya 2 sin X cos X. Nih, 2 integral dari 2 sin X cos X dx. Jadi ada 2 cara ya yang tadi saya bilang di awal. Cara pertama bisa pakai integral substitusi. Cara kedua pakai integral biasa tetapi harus kita rubah dulu si perkalian sin cosnya. Karena kan integral itu tidak boleh selain tambah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kan modelnya perkalian ya, jadi harus kita rubah dulu. Kita pakai cara satu. Yang pertama, cara satu yaitu dengan cara mengubah si perkaliannya. Berarti jangan diintegralkan dulu, kita ubah bentuknya. 2 sin X kali cos X dx. Ini kan berarti siku ya. Oh, berarti siku itu pakai rumus yang pertama ya. Berarti sama dengan koefisiennya di sini sudah 2. Nih, berarti perbandingannya 2:1. Berarti di sini 1 gitu ya. Nah, tinggal pakai kurung, tapi kalau 1 kan nggak usah dikurungin ya. Berarti di sini siku si si. Yang pertama dijumlah, yang kedua dikurang.
Berarti yang pertama, ini kan alfanya, ini betanya kebetulan sama-sama X ya. Berarti di sini jadinya X tambah X. Yang kedua dikurang berarti X min X gitu kan. Nah, 1 dikali sin X tambah X jadinya sin 2X. X tambah X kan 2X ya. Ditambah sin X min X. Sin 0 sama dengan 0. Tapi kalau misalkan dia cos, hati-hati. Cos X min X. Cos 0. Cos 0 itu kan bukan 0. Cos 0 itu 1. Jadi harus ditulis. Ada nilainya 1. Ya. Di sini kita tidak tulis karena sin X min X itu kan sin 0. Dan sin 0 itu hasilnya adalah 0. Sehingga sisanya tinggal sin 2X saja. Nah, ini kan sudah sederhana ya, tinggal sin 2X aja. Berarti integral sin 2X bisa langsung kita integralkan seperti biasa yang pakai rumus tadi, 1 per A tadi ya, yang di atas. Berarti kita lanjut ke integralnya. Integral 2 sin X cos X dx itu sama saja integral dari sin 2X dx. Karena sudah kita rubah rumusnya ya. Nah, rumusnya untuk trigonometri diingat lagi tadi di slide atas ya. Jadi kan rumusnya kalau ada integral sin AX ya, saya misalkan dengan A dx itu sama dengan min 1 per A cos AX plus C. Kalau integral cos ya tinggal ngikutin aja. Itu jadinya sin ya. Berarti di sini sama dengan integral sin, jadi min 1 per 2. Ini A-nya 2 ya, jadi 1 per 2 cos 2X plus C. Gitu. Cara satu yang kita rubah dulu, berarti hasilnya adalah 1 per 2 min 1 per 2 cos 2X plus C. Nah, sekarang kita pakai cara 2 dengan menggunakan integral substitusi ya, yang seperti kemarin. Berarti integral dari 2 sin X cos X dx sama dengan, kita misalkan lagi. Kita misalkan lagi, seperti kemarin ada yang sebagai U dan ada yang sebagai DU. Nah, di sini siapa yang U, siapa yang DU, ini kan sebenarnya sama aja ya, karena dia sin X sama cos X, jadi tidak ada bentuk yang lebih ribet. Kalau ada pangkat kan biasanya U-nya itu yang agak ribet, yang berpangkat, atau mungkin yang ada akarnya gitu ya. Tapi karena di sini derajatnya sama, yang satu sin X, yang satu cos X, jadi U-nya siapa aja boleh ya. Di sini kita misalkan, misal U-nya kita ambil yang sin X deh. Berarti DU-nya sama dengan berarti integral dari 2 sin X cos X dx sama dengan, nah tinggal kita substitusi seperti yang kemarin ya. Di depannya kan ada 2 ya, berarti boleh 2-nya di depan atau di belakang boleh. Berarti 2 dikali integral U-nya adalah sin X-nya adalah U, berarti di sini U, cos X dx-nya adalah DU. Masih ingat kan ya yang kemarin ya. Jadi di sini 2-nya saya taruh di koefisien di depan integralnya. Lalu sin X-nya ini adalah U dan cos X dx, nih cos X dx-nya di sini adalah DU. Sehingga 2 dikali integral U DU. Seperti biasa diintegralkannya berarti 2 dikali integral U itu adalah 1 per 2, kan U itu pangkat 1 ya. 1 tambah 1 jadi 1 per 2, U pangkat 2 plus C. Berarti sama dengan U pangkat 2, ini kan coret, jadi U pangkat 2 plus C. Nah, tadi U-nya adalah sin, berarti sama dengan sin kuadrat X plus C. Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Kok beda, Bu? Yang ini begini, yang ini begini. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Tadi katanya kalau pakai cara dirubah dulu atau pakai cara integral langsung, hasilnya sama. Tapi kok ini terlihat kasat mata hasilnya berbeda.
Ada yang mau menjelaskan? Ini aslinya beda atau sama sih? Silakan. Siapa yang masih ingat? Perbedaannya hanya di konstantanya aja, Bu. Mm-mm. Konstantanya maksudnya, maaf ya saya agak batuk-batuk nih. Maksudnya gimana konstantanya? Ayo, yang bisa jawab dapat poin nih, kayak dianggap sama seperti menjawab soal ya. Ada yang mau menjawab? Yang sin kuadrat X plus C itu bisa disederhanain dari min cos kuadrat X plus C. Nah, sedangkan yang min setengah cos 2X plus C itu jadi min cos kuadrat X plus C juga. Coba sin kuadrat X tadi jadi apa? Min cos kuadrat X plus C. Gini, ada yang kurang nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kurang satu. Jadinya sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X plus C. Oke, terus hubungannya ke sini apa? Ayo, nanti ditanya sama muridnya. Pakai apa? Pakai yang cos Ada 2X yang dengan 1 min 2 sin Mm-mm. X. Oke, rumus apa ini namanya? Identitas, Bu. Identitas, Ibu. Ini. Ya, betul. Rumus identitas ya. Jadi diingat-ingat lagi tuh rumus-rumus dasar trigonometri. Tadi kan sudah di atas rumus perkalian atau jumlah selisih sudut. Perkalian sih sebenarnya ya. Terus ada identitas. Terus rumus jumlah selisih sudut tuh yang ini nih. Terus ada cos. Ini harus sudah di luar kepala dipahami ya. Karena sangat butuh sekali mau bahasan apapun, mau di turunan, di integral, terus di apa lagi ya? Pokoknya semua yang berhubungan dengan Pitagoras atau trigonometri, nanti kan ada aturan sinus, aturan kosinus juga kan materi-materinya. Nah, ini tiga rumus ini tadi rumus perkalian, identitas, dan rumus jumlah selisih sudut. Ya, itu harus diperjelas lagi gitu. Sudah ya, jadi ini bisa dirubah si sin kuadrat X-nya itu bisa dirubah jadi cos 2X min 1 terus dibagi 2. Jadi setengah min setengah cos 2X plus C gitu. Sudah paham ya? Jadi ini rumusnya sama yang satu lagi yang ini. Yang ini mungkin yang sin itu tadinya kalian ingatnya mungkin ini ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi biasanya terkenal tuh rumus identitasnya yang ini. Padahal aslinya dia bisa berkembang jadi banyak sekali rumus, tinggal dipindah-pindah ruaskan aja. Seperti ini. Gitu ya. Bisa sambil diingat-ingat lagi.
Oke, terus ada lagi nggak di sini soalnya ya? Karena di Pursal ini terbatas sekali untuk fungsi selain aljabar, padahal integral itu banyak banget fungsi yang diintegralkan, tidak hanya fungsi aljabarnya saja. Oke, yang 36 deh, kemarin belum ya. Nih, nomor 36. Silakan saya kasih waktu 5 menit sampai 10.48 ya. Silakan dikerjakan dahulu yang nomor 36. Itu ada rumus yang tadi, 1 plus sin kuadrat. Ibu saya mau coba. Oke, stop share ya, silakan. Di sini soalnya nomor 36 integral dari sin x cos x akar dikali akar 1 plus sin kuadrat x dx. Yang pertama saya ubah yang akar 1 plus sin kuadrat x-nya jadi u.
Terus saya turunin jadi 2 sin X cos X. Lalu di sini karena soalnya ada sin X cos X, jadi saya bagi dua kedua ruasnya, jadinya setengah DU sama dengan sin X cos X dx. Lalu jadi soalnya berubah jadi integral dari akar U kali setengah DU. Terus akar U itu bisa diubah jadi U pangkat setengah. Jadinya integral U pangkat setengah dikali setengah DU. Lalu setengahnya 1/2-nya maju ke depan. Jadinya 1/2 dikali 1/2 ditambah 1. Ini 1/2 tambah 1 itu dari pangkatnya si U. Lalu U pangkat 1/2 ditambah 1 plus C. Selanjutnya U-nya jadinya U pangkat 3/2 dan per 3 plus C. Nah, tadi U-nya itu 1 plus sin kuadrat X. Ubah jadi akar 1 plus sin kuadrat X pangkat 3/3 plus C. Sudah. Ya, oke. Coba digeser ke sebelah kiri, Rizka. Tadi saya agak ketinggalan. Oke. Oke. Setengah DU. Ya, oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih, Rizka. Bisa di stop share. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya kita ke fungsi lain ya, integral fungsi lain. Sebentar, saya mau melampirkan foto, tapi nggak kesimpan. Nah, sudah muncul ya. Nah, jadi di sini nanti saya kirimkan ke PJ-nya. Nah, di sini ada ringkasan rumus-rumus integral. Tidak hanya fungsi biasa, tetapi banyak berbagai fungsi ya di sini. Ada yang trigonometrik substitusi, ada ini parsial yang bawah di sini sudah ada, tapi nanti kita bahasnya di teknik pengintegralan di pertemuan berikutnya. Nah, di sini misalkan ada akar A kuadrat min X kuadrat. Terus X-nya kita substitusi dengan A sin theta, berarti DX-nya kan A cos theta D theta ya. Berarti nanti ujung-ujungnya identitas yang dipergunakan adalah 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Itu seperti yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti bertemu soal yang bentuknya seperti ini, nih, berarti nanti harus dirubah dulu rumus-rumusnya. Terus kalau ketemu bentuk yang seperti ini, misalkan, ini sudah ada rumus jadinya nih. Integral 1 per akar A kuadrat min U kuadrat dx. Itu sama dengan, ini inversi ya, berarti sin pangkat min 1 U per A plus C. Ini U-nya itu adalah angka-angka tertentu. Jadi mengikuti dari soal. Terus di sini ada juga yang len. Karena nanti ketika di ujian tidak hanya fungsi aljabar atau trigono aja yang keluar, tapi campur ya, semuanya dicampur. Di sini ketika ada integral dari ln x dx sama dengan berarti x ln x min x plus c. Lalu yang atasnya yang ini integral dari 1 per ax plus b dx itu sama dengan 1 per a ln ax plus b tambah c. Nah, yang ini bentuk berpangkat, kalau nggak salah di pertemuan satu kemarin, ketika saya menjelaskan definisi dari integral, itu ada syaratnya bahwa pangkatnya itu tidak boleh negatif 1 n-nya. Kenapa? Karena kalau kita masukkan ke dalam rumus integral yang biasa nih, yang atas contohnya nih, ada syaratnya ya. Ketika n-nya tuh soalnya min 1, terus kita masukkan ke soal ini, berarti kan jadinya 1 per min 1 tambah 1. Jadi 1/0, ya kan tidak boleh ya.
Berarti, jadi ketika kita bertemu dengan yang pangkatnya negatif 1, maka dia fungsinya atau jadi 1 per X ya, itu nanti integralnya menjadi fungsi ln di sini. Jadi integral dari 1 per X dx itu sama dengan ln mutlak X plus C. Gitu ya. Nah ini nanti bisa kalian gunakan ketika ujian. Mudah-mudahan open book ya. Nanti akan didiskusikan dengan Bu Elis. Jadi kalau open book sebenarnya kalian cukup bawa 1 lembar ini aja gitu di print karena ini sudah mencakup semuanya. Sisanya kan tinggal perhitungan-perhitungan aja gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut, kita mulai masuk ke integral tertentu. Integral tertentu itu artinya berarti integral yang memiliki batas-batas interval pengintegralannya. Ada batas atas dan juga batas bawah. Nah, ini ya. Jadi kemarin ada integral tak tentu, sekarang ada integral tertentu. Kalau integral tertentu itu buat apa sih fungsinya gitu ya? Nah, sebenarnya integral tertentu itu adalah untuk menghitung luas area, luasan sebuah area. Tapi areanya tidak terbatas dengan area yang mudah gitu. Misalkan gini, Bu, kenapa sih tadi dibilang integral tertentu itu buat ngitung luas daerah atau luas area? Kan udah ada rumus-rumusnya. Misalkan kalau persegi panjang. Nih, persegi panjang, ini panjangnya, ini lebarnya. Berarti luasnya kan tinggal panjang kali lebar, Bu. Nggak usah pakai ke integral. Ya, kalau di SD, SMP mungkin ya. Jadi rumus ini sebenarnya adalah hasil penurunan dari rumus-rumus integral gitu. Jadi aslinya tuh yang muncul duluan itu si integralnya ini. Jadi aslinya menghitung luas itu menggunakan konsep integral. Tapi kan nggak mungkin kita mengajarkan konsep integral yang rumit ini ke anak SD dan SMP. Dan telat juga kalau kita mengajarkan luas ketika si anak siswanya tersebut sudah SMA. Telat gitu ya. Akhirnya diturunkanlah rumusnya sehingga menjadi rumus yang sederhana. Jadi rumus panjang kali lebar, terus segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi, terus ada apa lagi persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Nah, itu sebenarnya adalah hasil diobrak-abrik ya, hasil penurunan rumus dari konsep integral tertentu. Tetapi pasti ada kekurangannya, yaitu tidak semua daerah, tidak semua bentukan daerah tersebut itu bisa dihitung rumus yang ini. Kalau daerahnya beraturan, oke. Andaikan dia tumpuk-tumpuk, masuknya konsepnya masih konsep luas daerah gabungan, masih bisa masuk luas gabungan. Misalkan tumpuk-tumpuknya begini, dibikin ribet lah ceritanya ya. Ada persegi panjang, atasnya ada persegi, di sininya ada segitiga. Kalau kata anak SD kan ini lumayan ribet ya. Ini masih bisa diselesaikan dengan rumus-rumus bangun datar. Tinggal dijumlah aja pakai luas gabungan, luas 1, luas 2, dan luas 3 gitu kan. Nah, tetapi bagaimana kalau ternyata daerahnya tersebut adalah bentuknya tidak beraturan? Contoh, misalkan penampang daun. Aduh, saya nggak bisa gambar daun. Contoh seperti ini, ceritanya penampang daun ya. Seperti ini. Kita ingin menghitung nih. Nah, ini kan agak-agak susah ya. Kalau misalkan mau kita pakai grafik ya bisa-bisa aja gitu kan. Jadi, misalkan kalau pakai grafik ini begini nih. Nah, tinggal dilihat aja berarti luas daerahnya yang ini. Ditambah dengan luas daerah yang bawah. Kita harus cari dulu koordinat grafiknya berapa dan seterusnya. Barulah dapat bisa menghitung luas dari daun. Misal juga bentuk tak beraturan lain ada sendok, luas permukaan sendok. Itu kan dia agak-agak oval-oval, tapi ovalnya nggak simetris ya antara kiri dan kanan. Terus ada juga misalkan penampang bunga gitu ya, bunga bunga apa gitu. Itu kan juga agak rumit untuk menghitungnya kalau pakai luas bangun datar. Nah, dengan menggunakan integral tertentu ini memang dasarnya dia adalah si asal muasal dari rumus luas. Jadi apapun itu bentuk bangunnya, mau beraturan, mau tidak beraturan, mau simetris atau tidak simetris, itu semua bisa diselesaikan dengan integral tertentu. Caranya bagaimana? Dengan menggambar sebuah grafik. Kalau di GeoGebra itu lebih mudah lagi ya, tinggal kita gambar aja apa namanya? Kita foto
misalkan daun gitu ya, daunnya kita foto, terus kita masukkan ke GeoGebra, lalu setelah itu kita masukkan ke grafiknya, sudah di situ kita gambar titik-titiknya langsung muncul luasnya itu berapa satuan luas seperti itu. Nah, tapi sebelum ke GeoGebra kita pelajari dulu konsepnya. Kalau GeoGebra itu kan suatu alat ya, media untuk membantu, tetapi dia tidak menjelaskan konsep dasarnya, hanya berupa visualisasi gambarnya saja. Oh, grafik yang ini tuh begini, luasnya tuh begini, tetapi konsepnya tetap harus kita bongkar dari sini ya. Nah, di sini contohnya ini nih, ketika ada persegi panjang nih yang gambar satu nih, ketika ada persegi panjang, maka di sini ruasnya tinggal L dikali W ya. Di sini misalkan panjangnya L, lebarnya W. Terus ini juga tinggal dikali B kali H, bentuk paralelogram ya. Terus ada juga segitiga. Segitiga tadi dari jajar genjang ini terus dibagi dua kan menjadi rumusnya setengah kali B alasnya dikali tingginya H dan sebagainya. Lalu poligon. Sebanyak apapun poligonnya kan tinggal dipecah-pecah ya. Maka yang tadi saya bilang luasnya adalah luas gabungan. Di sini berarti A-nya sama dengan A1 tambah A2 tambah A3, A4, A5. Karena total poligonnya ada 5. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau masih simple gini, masih mudah gitu ya kita memecah rumusnya gitu menggunakan rumus-rumus dasar dari bangun datar. Rumus yang bangun yang sulit dan ribet. Nah, kalau di sini ini ada notasi sigma ya. Nah, contohnya ini nih. Ini kan sebuah grafik ya. Jadi integral tertentu itu adalah sebenarnya hasil dari suatu luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu. Jadi luas daerah di bawah kurva itulah hasil dari integral tertentu tersebut. Jadi misalkan kita punya soal nih, integral berapa gitu ya, hasilnya adalah 5. Nah, 5 itu sebenarnya bukan cuman hasil dari integralnya aja, tapi sebenarnya 5 itu merupakan daerah, luas daerah yang dibatasi oleh si kurva di soalnya tadi, gitu. Udah kebayang belum? Nah ya, sini ada nggak nih? Nih, yang gambar 9 ya, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada sebuah garis. Garisnya itu Y sama dengan X tambah 3. Lalu ditarik garisnya ya. Jadi yang si kurva biru ini itu adalah garis Y sama dengan X tambah 3. Terus di soal ini daerah tersebut dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 3. Dibatasi juga oleh X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. X sama dengan min 2 kan ini ya ke atas ya. Terus X sama dengan 3 kan yang ini. Sehingga daerah yang dimaksud adalah areanya yang berwarna biru ini. Nah, bagaimana kita menghitung luasnya? Kan kalau dilihat secara kasat mata kan, Bu, ini mah gampang bentuknya kayak trapesium ya, tinggal dihitung aja apa tuh rumusnya setengah A tambah B ya kali T ya kan? Nah, tetapi kalau misalkan nanti ternyata fungsinya ini berubah, bukan lagi berupa garis, kalau itu berupa fungsi kuadrat atau mungkin fungsi-fungsi yang lain, nah itu akan sulit. Kita akan memerlukan banyak konsep-konsep yang harus kita hafal untuk menyelesaikannya. Nah, itu agak repot gitu. Jadi, ya sudah direpresentasikan saja dalam bentuk integral tertentu. Untuk apapun itu jenis fungsinya, grafiknya, garisnya, itu kita bisa selesaikan luas areanya menggunakan integral tertentu. Nah, kembali lagi di soal ini, kita ingin menghitung si luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X tambah 3, dibatasi juga oleh garis X sama dengan min 2, dan juga garis X sama dengan 3. Berapa nih luasnya kalau pakai cara integral? Tinggal kita hitung, berarti integral, nah batasnya ada batas bawah dan juga batas atas. Oh, batas bawah itu yang kecil, berarti batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 3. Nah, batasnya itu harus dalam sumbu X, karena kan dia DX. Gimana nanti kalau kurvanya bentuknya kebalik ya, kalian rubah. Jadi dalam sumbu Y. Gitu. Jadi yang dijadikan batas di sini adalah sumbu X. Makanya tadi di sini garis X sama dengan min 2, yang ini garis X sama dengan 3. Sehingga batasnya integral dari minus 2 sampai 3
Baru fungsinya nih, tadi kan dibatasi oleh fungsi ini kan, fungsi dari X tambah 3dx. Dihitung-hitung ini masih pakai pendekatan limit ya. Nanti kalau pakai rumus integral yang biasa kita hitung, hasilnya akan sama. Dihitung-hitung hasilnya 35/2. Nah, yang tidak didapat ketika SMA biasanya, ya udah integral itu abstrak. Ketika ngitung dapat 35/2, ya udah, berarti dia hasil akhirnya 35/2. Tanpa kita tahu makna 35/2 itu siapa sih? Dia itu apa sih? Gitu. Nah, ternyata 35/2 atau 17,5 ini merupakan luas area yang dibatasi tadi. Luasnya ini loh, kalau kita hitung pakai rumus trapesium, luasnya itu sama, yaitu 17,5 begitu ya. Jadi si area yang biru yang dibatasi oleh dua garis X dan juga sebuah garis Y sama dengan X tambah 3, itu kalau kita hitung rumusnya hasil luasnya adalah 35/2 gitu. Jadi semua nilai dari integral tertentu itu menyatakan sebuah luasan dari daerah yang dibatasi tersebut. Nah, begitu juga kayak example 4 nih. Integral dari negatif 1 sampai 3, 2x kuadrat min 8 dx gitu ya. Nanti hasil akhirnya, berti hasil akhirnya itu adalah luas yang dibatasi oleh kurva 2x kuadrat min 8, dibatasi oleh garis x sama dengan min 1, dan juga dibatasi oleh garis x sama dengan 3. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Jadi, gambar grafik dari 2x kuadrat min 8, digambar seperti ini, lalu dibatasi oleh garis minus 3 sampai 1, berarti minus 1 sampai 3, berarti minus 1 ini ya. Nah, ini minus 1-nya nih. Ini minus 1, yang ini 3. Nah, kok ini daerahnya ada A1, ada A2, Bu? Karena kurvanya itu kan pangkat 2 ya. Bentuknya itu dia seperti ini, parabola. Gitu. Nah, kurvanya parabola, terus di sini ada sumbunya kan, ada sumbu X, terus di sini ada sumbu Y. Nah, ternyata batasnya itu tidak semua kurva yang dilalui ini, dia dibatasi sampai segini. Kalau dia dibatasinya sampai 2, berarti misalkan integralnya dari min 1 sampai 2, fungsinya 2x kuadrat min 8 dx ya, maka daerah yang dimaksud itu hanya segini. Kan sampai 2, sampai x-nya sama dengan 2 nih. X sama dengan 2 tuh garis ini. X sama dengan min 1 tuh yang ini. Nah, segini aja. Tapi ternyata dia bablas nih sampai 3. 3 tuh di sini. Kurvanya udah mulai naik nih. Dari X sama dengan 2, kurvanya udah mulai naik ke atas sumbu X. Batasnya dia sampai 3. Berarti kan nggak bisa kita cut gitu aja, kita buang gitu aja. Ini masih termasuk luas yang diminta gitu. Karena batasnya sampai 3 bablas. Berarti luas keseluruhannya adalah merupakan luas gabungan dari daerah yang diarsip ini. Anggap daerah yang bawah ini A1, daerah yang atas sumbu X ini adalah A2. Maka luas keseluruhannya adalah A1 ditambah A2. Begitu ya. Nah, di sini dihitung-hitung-hitung-hitung, hasilnya adalah min 40/3. Berarti luas daerahnya adalah seluruhnya min 40/3 gitu ya. Oke, coba dulu. Ini fungsi banyak, fungsi majemuk nanti aja satu-satu ya. Apa itu? Penghapus dikasih teman aku. Oke. Dah. Mana soalnya? Nah, untuk menghitung integral tertentu, itu tinggal batas atas dikurang batas bawah disubstitusi ya. Jadi integral secara biasa baru dikurangi dengan batas atas dan bawahnya. Ada nggak ya di sininya? Ini nih. Ini ada teorema dasar kalkulus ya, teorema 2-nya. Nah, seperti ini nih, cara menghitung integralnya. Jadi ya. Oke, contohnya di sini. Mana? Nih, misalkan kita diminta menghitung integral dari min 1 sampai 2, fungsinya 4x dikurang 6x kuadrat dx. Kita integralkan dulu, seperti biasa ya, 4x min 6x kuadratnya.
Ini integralnya, lalu batasnya dari min 1 sampai 2. Karena di sini integral tertentu ada batasnya, berarti kalian tidak usah lagi menghitung plus C. Konstantanya sudah diganti dengan batas atas dan batas bawahnya, gitu ya. Nah, setelah diintegralkan, ini 2x kuadrat min 2x pangkat 3 itu hasil integral dari ini ya. Setelah dihitung integral biasa, baru kita substitusi batas atasnya dulu kita masukkan. Batas atasnya 2. Jadi 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Ini batasnya dari min 1 sampai 2. Kita substitusi dulu batas atasnya 2. Berarti x-nya kita ganti 2 dulu. 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 pangkat 3. Terus dikurang, kita ganti lagi min 1. Berarti 2 kali min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 pangkat 3. Nggak muat. Hitung-hitung-hitung, dikurang ya. Jadi ini tadi ketika disubstitusi batas atas, ini ketika disubstitusi batas bawah. Hasilnya dikurangin negatif 12. Gitu. Oh, hasilnya adalah negatif 12. Seperti itu. Jadi ngitungnya seperti biasa ya, kayak integral tak tentu kemarin, tinggal ditambahkan batas atas dan batas bawahnya. Oke, sebelum kita ke topik berikutnya, dikerjakan dulu latihan untuk menghitung integral tertentunya. Nih, yang nomor 1, jangan deh, yang nomor berapa ya? Nomor 3, 5, 8, 9. Boleh di list dulu ya di kolom chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada yang kemarin ya. Dah, 7. Satu lagi deh, biar genap. Akar yang ada sin. Ini aja nih. Yang ini ya. Nah, 8 ya. Nomor 3, 5, 9, 11, 8, 12, 19, dan 22. Silahkan difoto. Terus di kolom chat Zoom-nya boleh ditulis kalau mau ngetekin langsung ya. Udah di foto, mau saya stop share dulu biar bisa baca chatnya. Oke. Ini udah ada yang ngetekin, Rizka nomor 3, Mario nomor 12. Yang lain silahkan ya. Nanti 10 menit dari sekarang bisa langsung menjelaskan. Catatnya yang rapi ya tulisannya.
Satu lagi ya, yang belum baru 7 soal nih. Yang pertama tadi siapa? Rizka, udah selesai Rizka nomor 3? Sudah, Ibu. Oke, silakan. Oh, pas nih ya, Zaki nomor 19. Udah solve. Oke, silakan Rizka. Yang lain sambil dikoreksi ya. Karena saya juga ini ada Zoom lain juga. Ya, tolong sambil dikoreksi. Kalau ada yang berbeda dengan jawaban kalian, boleh diinstruksi ya. Oke, jadi nomor 3 soalnya integral dengan batas atas 2 dan batas bawah min 1 dari 3x kuadrat min 2x plus 3 dx. Yang pertama saya pisahkan terlebih dahulu dari setiap variabelnya, itu integral 3x kuadrat dikurang integral 2x ditambah integral 3. Nah, jadi integral 3x kuadrat jadinya 3 dikali 1/1 tambah 2 dikali x pangkat 2 plus 1 dikurang 2 dikali 1/1 tambah 1 dikali x 1 tambah 1 ditambah integral 3 jadi 3x. Selanjutnya jadinya 3/3 x pangkat 3 dikurang 2/2 x pangkat 2 ditambah 3x. Jadinya 3/3 jadi habis jadi 1, jadinya tinggal x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x. Lalu batas atasnya 2 dan batas bawahnya min 1, langsung aja disubstitusi jadi 2/3 dikurang 2/2 plus 3 dikali 2 dikurang min 1/3 dikurang min 1/2 plus 3 dikali min 1. Kalau ini jadinya 10 dikurang min 5 jadinya 15. Sekian. Sudah, Ibu. Oke, betul ya. Terima kasih Rizka. Silakan lanjut. Nomor berikutnya Terima itu kasih. Mario, nomor 12. Baik, Silakan Ibu. Mario. Sebentar saya foto dulu. Sebentar, Ibu. Apakah gambar saya sudah terlihat? Ya, baru muncul nih. Silakan. Oke. Eh, Nomor 12 sebenarnya hanya substitusi cos-nya saja. Lalu disubstitusikan itu di baris pertama saya jabarkan kenapa ini jadi min 2 cos T itu sebenarnya sebentar ada mana anotet ya. Sebenarnya ini min 1 cos T ya. Cos sebentar 2 dikali min 1 dikali cos T. Ya, jadinya seperti itu untuk di baris pertama. Kenapa jadi baris kedua? Lalu eh, dikurangi atas dengan bawah cos V per 2 itu sama dengan 0. Sedangkan cos V per 6 sama dengan akar 3 per 2. Lalu dikalikan min 2 kali 0 sama dengan 0. Lalu min 2 dikali akar 3 per 2
eh, karena dia per 2, jadi sesamanya menjadi akar 3. Itu saja, Ibu. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Kalau di saya agak ini nih agak pecah gambarnya. Sin berapa tadi? 2 sin TDT ya. Oke, Ya, pi 2 per sin 2 TDT. 90, pi per 6 30. Oke, Ya, 90. 90 0 cos 30 setengah akar 3. Oke, udah. Terima kasih Mario. Berikutnya mana tadi? Nomor 8, Anissa Putri. Apakah sudah siap, Anissa? Sebentar, ini saya tutup dulu. Oh ya. Maaf, Bu, ini apa? Sebentar ya, Bu. Anissa mau share screen apa di video gitu? Oh, di video ya. Di video, Oke. Bu. Oh, di saya Jadi nggak buat kelihatan nih. Nah, oke, terlihat di silakan. video ya, Bu. Oke. Jadi untuk nomor 8 ini kan soalnya integral 1 sampai 8 dari akar 3W dw. Jadi di sini kita ubah dulu bentuk W-nya menjadi integral 1 sampai 8 W pangkat 1 per 3 dw. Terus ini pakai rumus integral biasa, jadi W pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 1 per 3 tambah 1, terus batasnya itu 1 sampai 8, nah, terus kita sederhanakan jadi W pangkat 4 per 3 per 4 per 3, batasnya 1 sampai 8, terus kita sederhanakan lagi jadi 3W akar 3W per 4, dari batas itu 1 sampai 8, terus kita sederhanakan jadi 3 dikali 8 dikali sama akar 3, 8 per 4 dikurang sama 3 dikali 1 dikali akar 3, 1 per 4. Kita sederhanakan jadi 3 dikali 8 kali 2 per 4 dikurang 3 kali 1 per 4. Jadi 3 kali 16 per 4 dikurang 3 per 4 jadi 48 per 4 dikurang 3 per 4 jadi 45 per 4. Iya, oke. Ini akan lebih sederhana lagi kalau apa namanya W-nya bisa langsung dijadikan 1 ya. Tapi memang nanti menghitungnya agak rumit. Tapi penulisan caranya lebih sederhana. Jadi ini dipecah supaya mudah mencari akar pangkat 3 dari 8 kan langsung 2. Tapi kalau tadi tidak dipecah kan jadinya berapa? 4 per 3 ya, agak bingung gitu. Sebenarnya pakai eksponen juga bisa jadi 2 pangkat 4 per 3 gitu. Jadi berapa? Jadi pecahan juga sih sama. Jadi nanti bebas penyelesaiannya mau pakai cara menghitungnya yang mana. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Berikutnya siapa nih? Vika ya. Vika silakan nomor 9. Siap-siap Ferdi nomor berikutnya. Yang nomor 9, integral batas atasnya itu min 2, batas bawahnya min 4, y kuadrat plus 1 per y pangkat 3 dy sama dengan y pangkat 2 plus y, nah yang 1 per y pangkat 3 ini jadi y pangkat min 3 dy, lalu diganti turunan sama dengan 1 per 2 plus 1 y pangkat 3 plus min 1 per min 3 plus 1 y min 3 plus 1 batas atas min 2 batas bawah min 4. Lalu
sama dengan Y pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 2 Y kuadrat, batas bawah min 2 sampai min 4. Lalu sama dengan kita substitusi di min 2, yaitu min 2 pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 2 dikali min 2 pangkat 2 sama dengan dikurang, lalu disubstitusi lagi bersama dengan min 4, min 4 pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 2 dikali min 4 pangkat 2, lalu hasilnya dikurang sama dengan min 8 per 3, min 1 per 8 dikurang min 64 per 3 per 1 per 32. Nah, di sini min 8 per 3 dikurang min 64 per 3 sama dengan 56 per 3, min 1 per 8 dikurang plus 1 per 32, penyebutnya disamakan, itu menjadi hasilnya 3 per 32. Nah, hasilnya itu 1783 per 96. Oke, itu dikurungin yang hitungnya sudah dikurung ya, Vika ya. Saya belum ngecek sampai akhir. Yang min 64 per 3 dikurangi 1 per 32. Itu kan Iya, Bu. dikurung semua ya. Jadi min 1 per 32 jadi plus ya. Iya. Terus yang min 6 per 3, nih, min 64 per 3-nya juga plus ya. Jadi min 8 ditambah 64 jadi 56 itu ya. Terus min 1 per 8 sama ditambah 1 per 32. Gitu. Jadi 4 kurangin 1 jadi 3 per 32. Nah, penulisannya dikurungin ya, Vika ya. Iya, Bu. Jadi yang min 64 per 3 sampai 1 per 32 tuh yang kanan nanti dikurungin. Ya, jawabannya sudah betul. Oke, baik. Terima kasih, Vika. Berikutnya, Ferdi nomor 22. Terus sebelumnya saya videonya. Share screen atau video? Video ya, Ferdi ya? Video ya, Bu. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Nah, di sini eh, integral x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 tambah 5 pangkat 9 dx. Nah, karena ini tidak memiliki batas atas dan batas bawah, jadi ini termasuk ke integral tak tentu. Jadi, kita misalkan terlebih dahulu yang x pangkat 3 tambah 5 itu sebagai u, dan 3x kuadrat itu sebagai du per dx. Nah, selanjutnya eh, yang du kita bagi 3 agar hasil daripada du-nya itu x kuadrat dx. Setelah itu kita integralkan, kita dapat nilai integral u pangkat 9 dalam kurung dikali 1/3 du. Setelah itu 1/3 kita integralkan u pangkat 9 du. Setelah itu 1/3 dikali u 9 tambah 1 per 9 tambah 1. Selanjutnya 1/3 dikali u pangkat 10 per 10. Selanjutnya ini kita kali jadinya u pangkat 10 per 30. Selanjutnya kita masukkan lagi nilai u-nya yang tadi x pangkat 3 tambah 5 jadi x pangkat 3 tambah 5 pangkat 10 per 30 ditambah c. Gitu, Bu. Ya, oke, ternyata nggak ada batasnya ya. Saya baru nggak sekarang. Oke, betul. Iya, Baik, Bu. terima kasih, Ferdi. Berikutnya, Mutiara nomor 5 ya. Silahkan. Sebentar Bu, share screen. Sudah terlihat belum Bu?
Sudah, silakan. Oke, jadi di sini ada soalnya integral batas bawahnya 1, batas atasnya 4, terus 1 per W kuadrat DW. Pertama, integralin biasa dulu 1 per W kuadratnya. 1 per W kuadrat itu dikatasin dulu biar nggak per. Jadinya integralin W pangkat min 2. Baru diintegralin W pangkat min 2 ditambah 1 per min 2 plus 1. Sama dengan W pangkat min 1 per min 1. Itu disederhanain jadinya min 1 per W. Baru dimasukin batas atas sama batas bawahnya. Batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Pertama batas atasnya dulu 1 min 1 per 4 dikurangin min 1 per 1 karena itu batas bawahnya. Min 1 per 4 plus 1 sama dengan min 1 per 4 plus 4 per 4. Min 1 tambah 4 jadinya 3. Jadinya hasilnya 3 per 4, Bu. Betul tidak? Ya, oke. Ini min 2 tambah 1 min 1. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Berikutnya, ini tadi siapa? Mutiara ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mutiara. Berikutnya Muhammad Zaki Ramadan nomor 19. Silakan Zaki, apakah sudah siap? Ya bentar Bu, saya screen dulu. Oke. Ya, sudah terlihat. Kayak ini sama seperti Perdi ya, bukan integral tertentu. Sini soalnya integral sin tutup kurung 6x min 7 tutup kurung dx. Nah, di sini saya misalkan U itu sama dengan 6x min 7 du per dx-nya itu sama dengan 6. Itu turunan dari U-nya. Lalu didapat du sama dengan 6dx dan dx-nya itu 1/6 du. Nah, lalu balik ke substitusi integralnya. Di sini integral sin U ini dikali ya, bukan sama dengan 1/6 du. Lalu sama dengan konstantanya dikeluarkan, jadi 1/6 integral sin U kali du. Lalu 1/6 dikali, dalam integral itu kan sin itu jadi min cos. Jadi saya ubah ke min cos. Jadi 1/6 dikali min cos kali U ditambah C. Lalu di minnya dikalikan ke 1/6 jadi min 1/6 cos U ditambah C. Lalu saya kembalikan ke soal jadi min 1/6 cos 6x min 7 plus C. Sudah Bu? Apakah benar? Ya, oke. Sama ya. Ternyata nggak ada batasnya juga. Tadi saya nggak lihat. Oke, integral sin min cos. U-nya tadi 6x min 7. Ya, betul. Baik, terima kasih. Zaki, terakhir siapa nih? Oh, Angela ya, nomor 11. Oke, di sini soal nomor 11 itu integral dari cos x dx dengan batas atas x pi per 2 dan batas bawahnya 0. Pertama kita integralkan dulu cos x-nya dulu. Menjadi sin x dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Langsung kita substitusikan menjadi sin 90 dari pi per 2 itu. Dikurang sin 0. Sin 90 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Oke, tadi integral berapa? Integral dari cos. Ya, Iya, Bu. betul. Baik, terima kasih Angela. Oke, berikutnya kita masuk ke menggunakan GeoGebra ya untuk
untuk memvisualisasikan tadi yang deret Riemann ya. Jadi integral tertentu itu adalah luasan di bawah kurva. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, itu kita bisa menggunakan Riemann. Tapi ini komputer saya, laptop saya masih update ya, masih proses update nih dari tadi pagi. Sebentar lagi selesai. Saya join dulu pakai laptop karena kita mau pakai GeoGebra. Yang lain, apakah sudah pernah saya berikan pengantar tentang GeoGebra belum? Ini angkatan berapa ya? 25. Ini 24 apa 25? 25, Bu. 25. Kalian saya menyinggung tentang GeoGebra tidak? Saya lupa tuh. Waktu di semester kemarin pernah sedikit, Bu. Sudah pernah saya tampil. Kalian sudah pernah pakai belum? Atau download gitu? Sebentar ya, sambil saya join dulu nih. Masih loading bentar lagi. Jadi GeoGebra itu adalah media, salah satu media pembelajaran matematika. Sebenarnya dikenalnya itu untuk materi-materi yang berhubungan dengan geometri ya, baik geometri luang, geometri lukis, geometri transformasi, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak sebatas itu, GeoGebra bisa digunakan juga lebih luas untuk memvisualisasikan fungsi-fungsi ya, terutama grafik-grafik kan GeoGebra, geometri, dan algebra. Jadi eh, fungsi-fungsi aljabar itu bisa pakai GeoGebra. Nah, kalian bisa mendownloadnya secara gratis, jadi bisa pakai PC ataupun di handphone ya, Android juga bisa, kayaknya Apple juga bisa ya, saya pernah lihat. Nah, jadi kalau mau download bisa, tidak download atau digunakan secara online juga bisa. Nah, di GeoGebra itu ada dua versi. Ini lagi saya download dulu sebentar. Ada versi klasik 5 dan klasik 6. Tapi sebenarnya kedua versi itu sama, hanya tampilan depannya saja yang agak berbeda. Kalau di klasik 6 itu menu-menunya terkumpul dalam laci-laci. Jadi nggak apa bahasanya ya, tidak tersebar di beranda kita gitu, tidak seperti yang klasik 5 itu semua menunya ada di beranda di halaman awal ya. Tapi kalau klasik 6 itu kita harus buka laci-lacinya dulu tuh supaya ingin menemukan menu-menu apa saja yang ingin kita gunakan. Nah, saya join Zoom lagi ya untuk
Oke, tes suara saya masih terdengar ya? Saya sudah pakai dua device, nggak ini kan nggak apa double suaranya. Mau share screen dulu. Oke, sudah muncul ya. Ini saya pakai yang versi klasik 5. Jadi kalau di klasik 5 itu menunya seperti ini terbuka. Kalau di klasik 6 itu laci-laci menunya nanti ada di sebelah kanan atas gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin hanya melihat untuk memvisualisasikan dari grafik-grafik 2 dimensi, ini cukup ketika buka cukup seperti ini. Jadi tidak usah dirubah lagi view-nya menjadi 3 dimensi, tapi view-nya 2 dimensi seperti ini sudah bisa. Nah, jadi di sini kita bisa membuat grafik apapun, tinggal kita apa namanya kita isikan di inputannya. Jadi misalkan tadi x kuadrat ya, y sama dengan x kuadrat. Bahkan kita belum selesai ngetik pun gambarnya sudah muncul gitu ya. Tinggal x kuadrat misalkan ditambah 3 atau dikurang 6. Oh, ini x kuadrat doang. Agak lama ya. Ini laptop saya jadi agak-agak sering hang gara-gara kemarin ketika akreditasi lupa tidak dimatikan sampai hampir 1 bulan karena takut filenya hilang. Jadi saya sleep sekarang jadi error gini nih. Ternyata tidak bagus ya, laptopnya jarang dimatikan. Jadi kalau misalkan kita udah terlanjur klik nih di sebelah kiri tapi ternyata ada salah atau ada yang ingin diedit gitu, kalian bisa klik kanan properties. Nanti muncul di sini semuanya. Mau kita edit apa nih? Misalkan value-nya tadi grafiknya kan saya tadi salah ya, baru x kuadrat. Harusnya tadi saya mau membuat x kuadrat min 6. Berarti di value-nya saya tambahkan min 6. Terus warnanya saya ganti. Misalkan mau jadi pink juga seperti ini. Terus apa namanya ketebalannya tuh untuk merepresentasikan luas daerahnya tadi kan diarsir ya. Untuk arsirannya juga bisa di setting nih seberapa transparansinya seperti itu ya. Nah, misalkan di sini ada x kuadrat min 6. Terus tadi dibatasi oleh garis misalkan y sama ya y sama dengan x tambah 3. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah kurva di garis yang warna hitam, Y sama dengan X tambah 3. Nah, nanti diminta tuh dibatasi, dihitung berapa luas daerah yang dibatasi. Berarti luas daerah yang dimaksud adalah yang ini. Ya, berarti yang ini nih yang dimaksud. Nah, nanti kita tinggal menghitung kalau pakai rumus integral, tinggal dihitung nanti yang mana yang atas, mana yang bawah, kan tinggal dikurang ya. Jadi atas dikurangi bawah. Karena ini bentuknya seperti ini, garisnya duluan di atas, jadi garisnya ini kalau kalian lihat yang menindih si kurvanya. Berarti nanti integralnya adalah garisnya si X tambah 3 baru dikurangi si kurvanya X kuadrat minus 6 gitu. Nanti tinggal dihitung aja integral seperti biasa ya. Nah, untuk batasnya bagaimana, Bu? Batasnya itu adalah si titik potongnya ini kan, yang membatasi kalau misalkan kita mau pakai menu perpotongan garis, kita tinggal pakai intersect aja di sini ya. Nah, kita pakai intersect. Terus misalkan kita nggak tahu nih, habis kita pakai fitur itu harus diapakan lagi ya. Tinggal kalian arahkan saja kursornya ke fitur yang tadi kalian pilih. Nggak usah diklik-klik, tinggal diarahkan saja. Nanti muncul kok di sini perintahnya tuh. Pilih 2 perpotongan garis atau subjek objeknya. Nah, di sini kan saya tadi mau nyari titik potong ini ya, antara garis pink dengan garis hitam. Berarti saya klik garis pinknya dulu,
Bentar. Habis itu saya klik yang hitamnya. Nah, berarti saya klik di sini dan yang di sini. Tuh. Karena saya mau mencari titik potongnya ya antara si kurva pink dengan garis hitam, berarti saya klik kurvanya, lalu saya klik garisnya. Karena kan perpotongan garis itu minimal 2 objek ya. Nah, di sini muncullah si garis, si titik perpotongannya, yaitu ada titik A dan juga titik B gitu. Nah, nanti si perpotongan titik ini yang akan menjadi batas atas dan juga batas bawahnya. Terus bagaimana Bu kalau tidak pakai GeoGebra? Bagaimana menentukan batas atas dan batas bawahnya? Nah, kalian bisa pakai rumus perpotongan antara dua garis atau perpotongan antara kurva dan garis. Yang dibikin Y sama dengan Y. Masih ingat tidak ketika di SMA? Kalian mencari titik potong ya. Berarti Y sama dengan Y, terus nanti difaktorkan. Jadi Y1 sama dengan Y2. Nih, anggap Y1-nya yang pink. Jadi X kuadrat minus 6 sama dengan X tambah 3. Tinggal pindah ruas, disusun menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nanti kan jadinya sama dengan 0. Lalu difaktorkan X-nya. Nanti kan ada 2 ya, X-nya berapa dan berapa. Nah, itulah si batas atas dan juga batas bawahnya. Seperti itu. Ya, ini untuk menghitung integral tertentu dengan menggunakan GeoGebra. Tapi sebenarnya otomatis di sini bisa, tapi kita mau pakai Riemann dulu nih. Saya mau menjelaskan Riemann dulu. Ini saya delete dulu. Nah, jadi kata Riemann itu nama orang ya. Integral itu merupakan hasil penjumlahan dari luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang diminta gitu. Nah, sebenarnya luas daerah yang kalian lihat dari tadi bentuknya arsiran rapi itu aslinya kalau kita zoom dengan sangat besar itu tidak sepadat atau tidak serapih yang ada di buku tadi, di buku Purcell. Ada celah dikit-dikit, makanya kita menggunakan sigma tadi kan. Sigma itu kan untuk menghitung pendekatan. Jadi misalkan pembulatan 9,999 itu kan bisa diartikan 10. Tapi aslinya kalau kita zoom semakin kita zoom sebesar mungkin itu tidak sampai 10. Tetapi kan selisihnya di situ tidak signifikan ya, hanya 0,0000 sekian. Jadi dianggap makanya hasil akhirnya misalkan 10 satuan luas. Aslinya tidak segitu. Ya, sebentar dulu. Nah, untuk melihat pergerakannya kita butuh menu slider. Slider itu untuk supaya objeknya nanti bisa bisa dinamis, bisa kita gerakkan gitu ya. Misalkan di sini N, saya ganti N, minimalnya dari 0, maksimalnya misalkan 1000 lah. Kelipatannya 5. Nah, di sini N-nya ya, nanti akan kita gerakkan tuh. Tadi sudah kita setting minimalnya 0. Berarti nilai paling kecilnya di sini 0. Ketika saya geser paling kiri 0, terus kelipatannya saya buat 5, berarti 30, 35, 50, 70, 75, dan seterusnya. Tadi saya buat sampai 1000. Nah, ini tergantung settingan kita ya. Bisa dibuat negatif, positif, atau kalau fungsinya trigonometri, itu juga N-nya bisa berupa sudut-sudut ya. Jadi bisa setengah V, atau sepertiga V, V, dan seterusnya 0 derajat, 30 derajat juga bisa gitu ya. Nah, nanti slidernya ini yang akan kita gunakan untuk menggerakkan si luas-luas yang di bawahnya itu ya. Terus misalkan tadi ingin kita batasi luasnya di garis X ya. Di sini saya misalkan mau bikinnya di X sama dengan 2. Agak ini ya.
Sudah muncul ya, ini agak lama. Saya buat 2 titik, misalkan koordinatnya titik A di min 2,0 dan titik B itu di 2,0. Lalu saya mau membuat si riemannya, kita di sini bisa pakai menu input. Kita bisa pakai ada lower sum, ada upper sum. Jadi ada di atas, ada di bawah. Kita boleh pakai yang mana aja. Nanti hasilnya hampir sama ya, karena itu pembulatan yang tadi saya bilang. Di sini ada functionnya. Jadi kalau kita klik upper sum, di sini sudah ada penjelasannya. Harus diisikan function, start value, end value, sama numbernya. Nah, numbernya itu nanti akan kita isikan dengan si slidernya ya. Fungsinya kita ganti F kecil karena di inputnya tadi perintahnya Y sama dengan X kuadrat min 6 itu namanya F kecil. Jadi kita tinggal manggil aja nih apa yang sudah kita input sebelumnya. Start X value-nya bisa kita ganti dengan XA karena kan tadi kita di sumbu X ya. Lalu di sini berarti XB. X itu artinya dia letaknya si titik A dan B itu di sumbu X. Nah, numbernya itu kita ganti dengan N. Nah, ini ya yang bisa kalian lihat. Lihat nanti di sini kalau misalkan kita geser. Tuh. Nah, jadi saya ingin mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva pink, Y sama dengan X kuadrat min 6, lalu dibatasi oleh titik A di min 2,0, dibatasi juga oleh titik B di 2,0, berarti kan garisnya ini ya, titik A min 2,0 itu kan artinya X sama dengan min 2. Nih, X sama dengan min 2 tuh yang ini. Saya gambarin. Nah, ini X sama dengan min 2. Terus, di titik B 2,0 itu X sama dengan 2. Nah, jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurvanya, oleh titik A-nya, titik B-nya, dan juga sumbu X. Karena kan tadi saya menginput A dan B itu X dalam kurung A, X dalam kurung B. Artinya dibatasinya di sumbu X ya. Maka luas yang dimaksud adalah yang warna coklat ini. Semakin N ya, tadi N itu kan slider ya. Semakin si slidernya ini saya perbesar angkanya, di sana angkanya semakin kita perbesar si N ya, maka di sini luas daerahnya itu semakin pekat. Jadi artinya dia semakin menutup. Tapi kalau misalkan kita zoom, di sini kalian lihat, saya kurangi N-nya. Ini sebenarnya tidak benar-benar kerang apa ya namanya ya, sepekat yang awal. Di sini dia ada rongga-rongganya nih. Saya zoom lagi. Udah kelihatan belum? Nah, nih kalian lihat ya. Nah, biar kelihatan. Nah, kalian lihat di sini ada ruang-ruang kosongnya nih. Ya, yang tetap berada di garis pink, di kurva pink, tetapi di luar si ungunya. Lihat deh, ada segitiga-segitiga yang kecil, ruang-ruang kosong. Nah, yang padahal luas daerah itu adalah arsirannya yang si warna ungu ini. Tapi kenapa Bu ada yang kosong-kosong? Nah, inilah tadi yang dibilang dengan pendekatan. Jadi sebenarnya pendekatan Riemann itu adalah luasnya itu merupakan jumlah si persegi panjang-persegi panjang. Ini kan persegi panjang nih. Ya, yang warna ungu setelah saya perbesar kalian yang ini persegi panjang 1 nih. Gerak-gerak ya, padahal di laptop saya diem nih. Yang paling kanan ini anggapnya persegi 1. Berarti kan luas keseluruhan ini persegi ini 1, ditambah sebelahnya persegi panjang kedua, ditambah sebelahnya persegi sampai tadi sebelah kiri ya. Ya, terus semua nih ada berapa berarti ya, saya nggak ngitung ada berapa banyak persegi panjang ditambahin sampai yang paling kiri ini. Nah, itulah hasil luasnya gitu kan. Tetapi kan tidak mungkin ya kita hitung kalau persegi panjangnya ada 100 gitu. Masa iya harus kita hitung sampai 100 kan tidak mungkin gitu ya. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan si pendekatan Riemann tadi. Nah, terus yang ruang-ruang kosong ini bagaimana, Bu?
Nah, kalau kita hitung manual, misalkan hasil luasnya ini seluruhnya 10, misalkan ya. Kalau kita hitung manual, maka hasilnya itu tidak sampai 10, karena ada ruang kosong di sini yang mengurangi si luasnya tadi. Bisa saja 9,9899 dan seterusnya. Gitu. Ada selisih tetapi tidak signifikan. Makanya di situ nanti ada pakai pembulatan. Nih, kalau N-nya 10, ya 1, 2, 3, 4 nih. Kalau saya bikin 10, maka semakin besar ruang kosongnya. Ini, ketika slider 10 kan N-nya 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau saya bikin balok 10, misalkan yang bisa kita hitung. Tinggal kalian jumlahkan aja. Nih luas 1 nih dari -2 sampai 1. Kesininya berapa? 2 ya. Berarti 2. 2 ditambah balok yang ini berapa? Ditambah balok yang, apa balok sih? Persegi panjang. Persegi panjang ketiga berapa? Sampai persegi panjang ke 10. Karena tadi slidernya saya buat 10. Pasti kalau dia jumlah persegi panjangnya sedikit, pasti nanti luas yang dihasilkan juga sedikit. Tidak mendekati luas yang sesungguhnya. Nah, di sini luasnya sudah otomatis ya kalau di GeoGebra. Luasnya itu sekitar 16,96 atau 17 gitu ya. Nanti kalau kita perbesar, semakin kita perbanyak, kita padatkan si perseginya, maka nambah terus nih si A-nya. Terus nanti semakin tinggi dia pergerakan desimalnya akan semakin lambat nih, si 18,64. Ketika saya geser lagi N ke kanan, masih 18,64, 18,05. Saya geser lagi. Nah, ketika dia sudah maksimal, sudah sangat pekat, itulah luas yang kalau kalian hitung manual hasilnya ini mendekati 18,65 gitu. Jadi semakin banyak si N-nya, maka ruang kosongnya itu akan semakin sedikit sehingga hasil yang didapatkan itu mendekati dengan hasil hitungan manual menggunakan konsep integral yang A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Itu hitungan manualnya. Jadi aslinya hitungan manual itu adalah merepresentasikan dari ini nih si siapa namanya luas daerah kurva ini. Jadi Riemann inilah yang menemukan rumus seperti itu. Dia menguji coba. Oh kalau baloknya saya jadikan cuma 1, tapi kan dulu belum ada GeoGebra ya. Jadi dia nyobanya masih manual. Kalau baloknya saya jadikan 5 aja nih. Luasnya cuma 15,17. Kalian hitung aja nih manual nih. Panjang kali lebar sampai ada 5 persegi panjang. Hasilnya 15,17. Kalau lebih saya banyak, misalkan 15, hasilnya 17,56. Kalau 10, penambahan desimalnya cepat ya, 7,84. Oh, berarti dengan saya perbanyak semakin sampai penambahan ini akan semakin berkurang. Lambat. Terus ketika N-nya 400, N-nya 500, dan seterusnya. Bahkan ketika N-nya di berapa nih? Di 800 dia udah nggak nambah. 18,65. Set. Oh, di 18,65 ini dia nggak nambah. Berarti artinya ketika kalian menghitung manual, hasilnya adalah 18,65. Ini adalah luas terapat yang bisa dibentuk oleh segitiga-segitiga itu. Sebenarnya masih ada ruang kosongnya nggak, Bu? Ya, kalau kalian zoom terus, ya terus. Karena ini kan tak hingga. Kita zoom sampai berapa ribu kali, nanti akan menemukan ruang-ruang kosong di sini ya. Nih, terus sampai ini nanti bahkan masih ada celah-celah kecil, udah mulai kelihatan belum? Nih, tidak akan pernah sampai benar-benar menyinggung seluruh kurva pink tadi. Ini namanya konsep pendekatan tuh. Saya zoom, ini zoomnya udah berapa ya? Nggak ada keterangannya di sini ya. Nih, N-nya 1000, ketika saya zoom, angkanya sampai sekecil ini masih ada loh celahnya di sini. Nah, semenarik ini matematika tuh, si Riemann tuh dia ngitung gitu. Gimana caranya nanti orang-orang kalau menghitung integral tidak seribet dia gitu ya. Menjumlahkan dari persegi panjang kecil-kecil sampai ribuan sampai tak hingga. Akhirnya dia buatlah suatu pendekatan, suatu konsep, suatu rumus dengan perhitungan integral seperti itu. Jadi integral yang kalian tahu selama ini dari SMA untuk menghitung luas daerah tuh asal dari sini. Jadi dia bukan angka-angka abstrak hasil hitungan selesai, misalkan jebret angkanya 10.
Jadi 10 itu bukan nggak ada maknanya, bukan hanya hasil hitungan rumus aja, tapi sebenarnya maknanya ini loh. Si persegi-persegi ini kalau dijumlah itu hasilnya mendekati 10 gitu. Jadi asal muasalnya di sini. Nanti kalau kalian udah jadi guru di SMA, jelasin di awal, jangan dulu langsung kasih, tapi dijelaskan. Ini loh integral sebenarnya adalah nanti kalian bisa pakai GeoGebra. Kita tuh mau menghitung kurva yang dibatasi, luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan juga sumbu X. Tapi kalau menghitung manual, kalian butuh effort karena kalian harus menghitung ribuan dari persegi panjang ini. Jadi luas persegi panjang satu-satu ini dihitung terus dijumlah. Kan itu tidak mungkin ya. Akhirnya ditemukanlah yang namanya pendekatan Riemann. Jadi menggunakan upper sum. Jadi saya bilang ada upper sum, ada lower sum. Itu nanti hasilnya sama. Upper sum itu artinya si kotak-kotaknya ini berada di atas si grafiknya. Ini kan grafik ya, grafiknya bentuknya U tadi kan parabola, atasnya itu kan berarti yang di dalam. Nah, kalau pakai lower sum, berarti nanti si persegi-perseginya ini ada di bagian luar. Jadi mendekatinya, menghitung luasnya dari luar, dari sebelah kanan. Tapi kalau pakai upper, dia dari sebelah kiri. Nanti hasilnya dia akan sama. Semakin besar, semakin kelihatan bukan kesalahan, celahnya gitu ya. Di sini semakin kelihatan celahnya. Gitu. Tapi kalau kita perkecil ukuran normal ya, tadi normalnya berapa, skalanya 1 ya, atau berapa gitu. Itu tidak akan terlihat. Jadi sebenarnya sampai mana Bu hasil integralnya? Ya sampai hingga, tetapi tidak akan melebihi, tidak akan jauh dari si tadi 16, berapa nih? 18,65. Ya paling 18,6544, 18,6555 dan seterusnya. Jadi tidak akan jauh-jauh dari sini karena ini sudah serapat mungkin dibuat untuk N-nya sama dengan 1000. Kalau dibuat 10.000 gimana? Ya bisa aja. Tetap tadi tidak bisa lebih jauh dari ini selisihnya. Seperti itu ya. Ini untuk konsep yang Riemann. Makanya tadi ada di atas di buku Purcell itu yang sebelum saya scroll ke bawah, tadi ada yang namanya sigma-sigma kan? Sigmanya dari N sama dengan 1 sampai hingga. Nah, sigma itu kan artinya penjumlahan deret ya. Ini loh yang di sigmain tuh si apa namanya si persegi panjangnya tadi di sigma nih. 1, 2, sampai 40. Ini kan N-nya 40. Berarti di sini persegi panjangnya ada 40. Kalau pakai sigma tadi, berarti kalian N-nya, I-nya sama dengan dari 1 sampai 40. Tetapi batasnya beda. Kan semakin ke bawah ini dia semakin panjang ya. Persegi panjangnya semakin panjang. Kalau lebarnya sama semua di sini, pendekatan lebarnya. Jadi merubah hanya tingginya saja ke bawahnya. Seperti itu ya. Jadi ini asal muasal kenapa integral tertentu itu didefinisikan sebagai hasil dari luasan daerah yang dibatasi oleh suatu kurva ataupun garis tertentu. Nah, didapatnya tuh dari sini. Jadi tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada konsep seperti itu, ya. Gitu. Nah, yang tadi kalian hitung pakai batas atas dikurang batas bawah itu merupakan integral menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Jadi untuk mempermudah perhitungan, si Riemann ini membuat ada yang namanya teorema dasar kalkulus 2. Yaitu tinggal batas atas disubstitusi ya, batas atas dikurangi batas bawah itulah hasilnya. Tapi sebenarnya semua hasil integral tertentu itu merepresentasi yang asal muasnya. Jadi kalau kalian dapat harus bisa aja dari sana ini dari segitu. Seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya integral itu tidak sulit ya, hanya konsepnya memang yang agak rumit asal muasal seperti itu. Kalau ngitungnya saya rasa kalian sudah bisa menghitung dari zaman SMA, tinggal disubstitusi dikurang-kurang ya. Asal teliti aja masukin angkanya tidak akan salah. Jadi nggak rumit gitu. Tadi udah ya, ini beberapa soalnya. Yang nomor 35 sama sampai 40 ini tuh tadi yang saya suruh kerjakan ini bukan ya? Lupa deh, bukan ya? Oke, berarti tugasnya ini aja ya yang untuk hari ini. Seperti biasa di Google Drive nomor 35, 4 yang udah saya buletin nih sama yang sinkosnya. Jadi nanti dikumpulkannya di Drive, tapi dari semua soal yang saya kasih, nanti
Ada 2 soal, kalian bebas pilih 2 soal. Pengerjaannya kalian lampirkan foto GeoGebra. Jadi kerjakannya di GeoGebra. Ya, bebas kalian mau pilih berapa aja. Jadi kalau di GeoGebra itu tadi ngetik menunya, kalau pangkat ya pakai tanda yang segitiga itu, kalau pecahan pakai per gitu ya. Tapi ada juga kok isian apa namanya? Kayak equation kalau di Word itu juga ada di menunya. Nanti kalian explore aja lebih lanjut ya. Berarti di sini nomor 47, 48, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nah, jadi dari 10 soal ini semuanya dikerjakan, tetapi pilih 2 soal yang dikerjakannya menggunakan GeoGebra. Oh iya, ini kalau mau isu yang sepeda. Iya udah cuci tangan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi setiap mahasiswa beda-beda ya, terserah bebas mau 2 nomor berapa aja yang dikerjakan pakai GeoGebra. Sisanya pakai cara manual, cara biasa. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan siang ini? Silakan. Sudah difoto ya? Oke, berarti sudah paham ya. Nanti silakan dieksplor lagi GeoGebra-nya ya. Petunjuknya banyak, bisa ada di YouTube dan sebagainya, sudah banyak sekali. Mungkin itu saja ya perkuliahan hari ini. Pekan depan berarti sudah mulai libur ya? Masih ada pertemuan nggak di pekan depan atau sudah mulai libur lebaran? PJ gimana? Saya belum dapat jadwalnya sih. Iya, Bu. Libur. Oh, sudah libur ya. Oke, berarti kita ketemu lagi habis lebaran ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan-kesalahan selama saya mengajar, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, selamat berhari raya Idul Fitri dan berkumpul bersama keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi setelah lebaran ya. Kemanapun kalian pergi, sehat-sehat, jaga diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Selamat kasih, siang, Bu. Bu Leni. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Bu.